Teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Di antara kita pasti sering banget ngerasa kayaknya hidup ini berat banget. Hari-hari kayaknya gitu-gitu aja. Bahkan apa yang udah kita upayakan, apa yang sudah kita coba, apa yang sudah kita berdoa untuk hal itu, yang akhirnya kita ketemu sama yang namanya gagal lagi. Dari gagal itu, akhirnya kita punya kesimpulan, kayaknya hidup kita gini-gini aja deh. Memang harus ketemu sama yang namanya gagal terus, yang akhirnya membuat kita nggak bergerak dan merasa bahwa hidup kita ini sudah berakhir. Teman-teman, gini, saat kita ngerasa putus asa, kita ngerasa capek banget ya. Mungkin karena ada satu hal yang teman-teman harus harus ingat baik-baik. Bisa jadi kita ngerasa bahwa hidup ini berakhir dan putus asa karena mungkin kita selalu dihadirkan dengan kegagalan-kegagalan yang mungkin tanpa jeda ya. Bukan tanpa jeda sih sebetulnya. Satu hal kita upayakan, kita gagal. Kemudian kita lanjut ke usaha berikutnya, gagal lagi. Akhirnya kayaknya seakan-akan part dalam hidup kita itu gagal terus isinya. Gagal lagi dan gagal lagi. Jadi kalau bisa kita simpulin, kayaknya harus ada waktu jeda buat teman-teman istirahat. Teman-teman fokus sama diri teman-teman, kemudian cari waktu buat betul-betul relax, me time ya. Jadi buat sama diri itu ya tanpa beban apapun itu. Nah, yang perlu dipahami sebetulnya ya tidak selamanya kegagalan itu hadir sebetulnya. Cuma kadang karena kita punya ambisi yang besar, maka kadang relate juga dengan rasa sesal, rasa kecewa yang besar juga gitu ya. Padahal bisa saja banyak banget kebaikan-kebaikan dari Tuhan yang udah kita rasain, tapi kita nggak ngelihat itu suatu kebaikan, suatu hal yang bisa dinikmati gitu. Karena kita ngejar sesuatu yang lebih besar, ya akhirnya resikonya juga besar. Salah satunya apa? Adanya putus asa. Teman-teman, di video kali ini mungkin ada beberapa poin yang akan kita bahas. Barangkali ini bisa menjadi solusi buat kalian yang saat ini atau sering banget ngerasa namanya putus asa. Selain tadi teman-teman harus relax, kemudian ada waktu buat diri sendiri, ada beberapa poin yang mungkin di sini kita bisa sharing bareng-bareng. Ya, pertama, saat kita putus asa, please banget jangan dipendam. Jangan dipendam, artinya ya secara manusiawi ya itu harus kita terima gitu. Harus kita terima bahwa putus asa itu bagian dari rangkaian kehidupan kita. Kayaknya nggak mungkin juga ada orang-orang yang sukses kemudian tanpa harus ada di fase itu. Dan biasa mereka-mereka yang sukses bisa jadi lahir dari rasa putus asa. Jadi dia putus asa, dia nggak semangat, akhirnya dia berpacu dengan dirinya, yang kemudian dia menjadi kebalikan dari putus asa itu. Ya, jadi yang pertama itu hal yang manusiawi, jadi terima aja kalau kita ini juga ada keterbatasannya. Yang kedua adalah fokus sama hal-hal kecil yang bisa kita lakuin. Kadang kalau kita udah stres, sudah putus asa tuh kadang kita malas mau ngapa-ngapain ya. Ini yang kadang bikin orang akhirnya sakit, jam makan yang gak teratur, istirahat yang gak teratur gitu ya. Yang padahal ada hal sederhana, hal yang kecil yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya mungkin dengan dengan berjalan kaki ya, jalan kaki, kemudian ya olahraga kecil ya, atau naik motor, sepeda sekitar komplek aja, itu yang bikin mungkin ada hal-hal yang membuat kayak ternyata masih banyak harapan yang bisa kita lakukan untuk kedepannya gitu. Jadi kedua, fokus sama hal-hal yang kecil. Yang ketiga, ingat bahwa sulit itu nggak selamanya ada. Ya kayak kita mungkin udah hal yang biasa sering kita dengar bahwa seperti halnya jalan, ada jalan yang lurus, ada berkelok, ada tanjakan, ada juga turunan. Nggak selamanya hidup itu nanjak, tapi kadang juga ada turun. Ya sebetulnya ada hal-hal yang membuat kita putus asa ini menjadi reminder buat kita juga bahwa ya sejati kita ini manusia punya keterbatasan gitu. Jadi nggak semua itu harus
perfeksionis ya, sempurna. Jadi kita juga nggak harus idealis banget gitu. Ada masa dimana ya sudah kita punya keterbatasan dan cukup sampai di sini gitu. Jadi yang nggak selamanya sulit itu ada. Kemudian yang keempat adalah ini yang sekarang kayaknya sering banget terjadi di antara kita. Stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Kayak di sini siapa yang nggak pakai Instagram, yang nggak pakai TikTok, yang nggak pakai Facebook atau WhatsApp? WhatsApp sudah pasti ya. Nah kan biasa orang tuh, mungkin teman-teman kita siapapun itu ya, bikin ya snapgram, ya kayak dia nge-share apa yang dia capai, dia lagi di mana, dia jalan-jalan kemana, dia lagi makan apa, dia sudah beli barang apa, yang akhirnya kita terbentur sama diri kita, kok kita gini-gini aja gitu ya. Yang padahal mungkin mereka juga berproses sama kayak kita sampai di titik itu. Ada yang mungkin memang punya faktor dipengaruhi oleh keluarga, ada yang mungkin karena kerja keras, kan kita nggak tahu yang ditampilan hal-hal yang bagus-bagusnya aja gitu bisa kita katakan. Dan yang perlu diingat, setiap orang punya prosesnya termasuk kita. Nah yang terakhir, yang nggak kalah pentingnya saat kita putus asa itu, carilah harapan dari sumber-sumber yang positif. Ya entah curhatlah sama teman kita yang mungkin kita percaya, kemudian sharing mungkin sama keluarga, bahkan orang tua kita, minta masukan dan sarannya. Terlepas dari bedanya zaman, tapi kan mereka hidup lebih dulu ya, karena mereka juga punya pengalaman hidup, dan mungkin ada nasihat-nasihat yang relate dan bisa kita terapin di di masanya kita gitu teman-teman. Kadang kita kan ke teman aja dah, ke orang tua tuh kayak apa sih, yang entah mungkin orang tua kita gaptek, orang tua kita orang dulu gitu. Terlepas dari itu, mereka tetap orang tua kita yang pasti sayangnya berbeda dengan orang lain ke kita ya. Oke teman-teman, itulah beberapa poin, 5 poin kurang lebih yang bisa teman-teman aplikasikan saat mungkin teman-teman ngerasa kayaknya ada di masa atau di titik yang disebut putus asa tadi ya. Teman-teman, saat kita ngerasa hidup ini gelap, ingat ya, fajar itu akan tiba setelah adanya atau setelah malam itu berada di titik tergelapnya, maka akan timbul fajar. Jadi kita nggak sendiri teman-teman. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan di sana ya. Dan yang penting jangan diam, kita harus terus bergerak bahwa hidup ini harus menjadi terus lebih baik dari yang kemarin, seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat dan selamat berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih.